Oke, teman-teman kita tunggu sampai jam 9.05 ya. Eee, jadi teman-teman yang udah kalau yang ada pertanyaan itu bisa, buka Slido dengan kodenya bisa dilihat di slide yang ada di share screen-nya Anas, ada di 7584395 atau ke URL ini kalau misalkan males buat masukin kodenya. Wait, saya share di chat box-nya. Oke. Itu kalau udah ada yang mau nyicil pertanyaan buat, eee, pembicara kita hari ini itu bisa langsung aja di Slido ya. Kita tunggu sampai 95 menit, habis itu kita start aja kali. Oke, kayaknya udah jam 9 lewat 5 menit nih. Eee kita mulai aja ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir di acara, yang sangat menarik, ya. Hari Minggu, dan teman-teman nyempatin waktunya buat join di acara, sharing-sharing dari Bapak Anas. Kan sebenarnya di sini mau join tapi tiba-tiba ditunjuk jadi ini host, ya udah ya ya udah. Oke, Mantap. eee, jadi singkatnya sih acaranya ini fokus ke sharing dari Bapak Anas nih, sharing tentang gimana sih, beliau, dia, Anas ini bisa, sampai, eee, keterima gitu, keterima gitu di di apa, startup, di luar sana gitu, specifically di US gitu. Nah ini, Anas bakal kasih tips and trick ya, semoga, teman-teman dapat banyak insight, gimana cara, bisa tembus gitu, ke misalkan, kalau ada teman-teman yang emang cita-citanya pengen remote working, terus, gaji standar US gitu, terus kerja di Indonesia, mungkin bisa, eee, nonton aja di sini. Oke mungkin, eee, without further ado, silakan Nanas bisa start aja. Oke, thank you, Ki. Yo, Ya, jelas kan ya suara saya? jelas jelas. Ya, oke, sip sip. Ya, makasih semuanya yang udah datang di acara cukup ajaib, karena tiba-tiba dan, eee, trigger-nya itu awalnya karena, saya baru join beberapa minggu lalu, di company, baru yang kebetulan remote dan, di US. Terus ada satu 2 teman yang tahu dan, mereka nanya gitu, pengalaman dan kondisi, apa ya, day to day, eee, untuk kerja kayak gini tuh gimana gitu, apalagi yang time zone-nya beda jauh kan. Nah, karena ya daripada jawab-jawabin lagi setiap ada yang nanya, saya adain, ini aja, apa, Q&A di Instagram, biasalah iseng-iseng, kasual. Dan ternyata, kayaknya cukup, ini sih, feedback-nya cukup bagus. Terus akhirnya saya re-share di Twitter dan ternyata viral. Untuk ukuran saya itu lumayan viral, ada 65.000 view dan, yang DM cukup, banyak dan juga pertanyaannya mirip-mirip. Jadi, suatu di tengah malam hari itu juga kepikiran gimana kalau, jawabin ini di satu dedicated session yang, eee kasual aja, mungkin saya cuma ngobrol, tanpa ada sesuatu yang di-show, mmm, dan ya udah, share apa yang perlu, saya jawab yang belum ke ini gitu ya, belum ke mention di thread Twitter itu.
Dan rencananya kalau yang daftar kurang dari 20 itu, event-nya nggak jadi dan saya kasih aja return materialnya, ke email dan ternyata ada jadi dan ternyata, target apa ya, patokan maksimal Zoom, eee, versi free itu 100 kan, dan itu udah habis, udah waktu 2 hari. Dan ya cukup surprise, senang juga, tapi juga jadi tantangan, karena ternyata ini jadi satu event yang beneran kayak ada organizer yang bikin dan dari skalanya kayaknya kayak town hall ya, kayak town hall startup. Ya moga aja, bisa berguna ya, session ini dan, nanti ternyata di slide-slide ini bakal ada, hal-hal yang cukup detail, yang mungkin teman-teman nggak bisa, ingat itu saat lihat atau, apa ya, catat semuanya, tapi tenang aja ini bakal di-share di, halaman resource yang sudah, saya share ya di email dengan, username dan password-nya juga harusnya udah ada. Jadi setelah event-nya, selesai, nanti teman-teman bisa akses, itu update-nya bakal saya deploy setelah ini juga. Kayak, pull request-nya udah saya bikin, tenang. Eee, oke, kita mulai aja ya. Jadi, ya ini yang sebelumnya, ini halaman resource nanti, saya tinggal login. Oke, next. Nah, saya expect audiens yang, ikutin, sesi ini adalah, eee, orang-orang yang mau ini ya, masih masih pengen di individual contributor roles. Jadi bukan manajerial, gitu, front end, back end, atau, full stack. Saya kebanyakan experience saya, di front end sih. Beberapa interview saya pernah, jalanin yang full stack, tapi nggak banyak gitu. Tapi, kontennya harusnya generik, cukup generik dan, bisa relevan, buat untuk hampir semua individual contributors, software engineers. Mungkin ya dari junior sampai senior ya, kalau yang di atas itu kayak staff atau principals, itu mungkin beda lagi dan saya juga belum belum pernah sih. Jadi, belum bisa, kasih tips yang spesifik di atas itu. Terus, teman-teman yang targetin tech companies, di luar, khususnya di Europe, di US, dan saya lihat sekarang banyak juga, company di Jepang ya, company di Jepang itu Jepang dan Singapura, Australia juga mulai reach out, tech talent di Indonesia. Ini mungkin jadi kesempatan yang unik juga gitu, untuk bisa nyobain, langsung saat, mereka udah tahu gitu ternyata talent Indonesia itu, bagus-bagus kualitasnya. Terus, big tech companies, dulu namanya FANG ya, ini istilah, eee, public traded companies di US yang pertumbuhannya sangat besar, yang sangat sangat, ya sangat besar, sampai orang, bikin, singkatan ini gitu, FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Google. Dan juga teman-teman yang nargetin, startup unicorn di Indonesia. Ya, jadi mungkin buat kalau teman-teman yang masih, fresh graduate atau baru, mulai gitu, switch karir di coding careers, ini mungkin, tipsnya bakal agak overkill, tapi harusnya bagus ya. Jadi mungkin, teman-teman bisa bisa aplikasikan 25% dari apa yang, saya share sekarang harusnya udah cukup, eee, bisa, dapat kesempatan di inilah, individual contributor roles yang cukup oke harusnya. Oke, terus, ini ya buat gambaran, siapa yang kemarin, join session ini, unik juga, cukup merata gitu, ada yang dari mulai yang paling experience dan lebih senior dari saya juga ada di sini. Eee, Monggo kalau mau ikut jawab-jawab pertanyaan ya. Sampai yang, fresh graduate dan, masih masih kuliah atau masih sekolah. Bentar saya benerin.
Oke. Nah, sedikit singkat cerita aja. Jadi saya join apa ya, tech industry itu pas masih tingkat akhir kuliah tahun 2015. Waktu itu bisa dibilang beruntung juga sih. Jadi pas tingkat akhir setelah beresin skripsi, terus sidang ya, Bukalapak approach, datang ke kampus, ngajak ngobrol beberapa anak Ilkom, salah satunya saya, dan ternyata sekalian ada interview juga di situ, tes, dan kebetulan lolos. Dan saat lolos dapat offer, itu offernya udah bagus banget dari perspektif saya waktu itu sebagai standar mahasiswa yang belum tahu gitu ya market tech itu seberapa besar. Tapi itu bagus banget sampai saya uh, udah langsung ambil, nggak interview di tempat lain lagi gitu. Um, dan memang selama saya di Bukalapak itu selama 4 tahun, ya 4 tahun di Bukalapak itu jadi experience yang bagus banget gitu. Saya belajar banyak hal dan tumbuh juga di sana gitu. Um, dan saya ngerasa mungkin dengan experience ini gitu, kalau saya nanti perlu interview atau cari role di company lain itu aman-aman aja gitu. Jadi saya basically beneran nggak persiapan apa ya, nggak ngasah interviewing skills selama 4 tahun pertama saya kerja, dan itu justru saya butuhkan dengan ya dalam apa ya, dalam experience ya yang cukup inilah, cukup sampai sekarang masih 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 terasa sensasinya. Jadi waktu itu akhir 2019 cukup burnout gitu. Ada ya singkatnya, kehidupan terjadi, dan saya perlu untuk istirahat, dan waktu itu nggak punya backup, belum punya backup apa ya, company gitu. Habis itu mau kemana? Saya rasa punya tabungan yang cukup gitu, cukup runway untuk ngambil break beberapa bulan, dan habis itu fokus ke interview. Dan ternyata setelah break itu uh, COVID. Jadi COVID terjadi, dan banyak perusahaan hiring freeze. Dan saat saya mulai interview juga ada beberapa yang di stop gitu karena nggak dulu fokus ke survival company-nya masing-masing. Jadi ya cukup sulit juga waktu itu, dan perlu diingat saya belum punya interview experience yang beneran gitu ya. Jadi saat sulit itu saya juga belajar buat pentingnya selama belum independen, selama belum punya passive income atau cukup beberapa tahun runway sampai pensiun misal, itu interviewing skills kayaknya masih dibutuhkan, terutama kalau teman-teman yang masih pengen jadi individual contributor gitu. Dan banyak trial error di sana, tapi singkatnya alhamdulillah dapat beberapa offer, saya join salah satunya di Sendit. Terus abis itu masuk ke habis itu saya join GovTech, dan itu juga itu karena saya suka dengan visinya dan produk yang dibikin. Dan setelah 2 tahun, saya kira ya waktunya buat explore opportunity yang lain gitu. Dan di saat ini seperti yang kita tahu, ada di ya akhir-akhir ini ya, market makroekonomi masih lagi nggak stabil, dan banyak layoff, banyak big tech juga hiring freeze. Jadi yang sebelumnya akhir-akhir 2019 saya bisa dapat interview ke Facebook, ke Amazon, itu semuanya mereka lagi hiring freeze, nggak bisa. Jadi di last job search saya itu mostly ke startup
dan paling yang tech company yang besar itu TikTok Singapura sama Uber ya. Sisanya startup. Dan alhamdulillah dapat 4 deal offer, ada yang on-site, ada yang remote, dan saya pilih yang remote dari US karena memang tertarik untuk contribute di satu produk yang marketnya itu US, dan juga penasaran gitu. Kayaknya selama culture company-nya asynchronous gitu, jadi jarang meeting, ini cocok buat saya yang memang nggak bisa banyak meeting dalam sehari gitu. 2 meeting dalam sehari udah terlalu banyak buat saya, jadi cocok banget culture asing ini, dan so far cocok, dan hopefully insight yang dari trial error dan pengalaman saya selama ini bisa 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 berguna gitu di sharing session ini. Ya, mental game. Jadi ini adalah mindset yang saya kira perlu ini ya, perlu saya mention karena banyak orang juga ngerasa kalau cara cara software engineering ini software engineering roles ini di interview itu kayak nggak sesuai gitu. Banyak dikasih algoritma apa ya, problem solving algorithm yang kompleks, dynamic programming yang macam-macam, sementara di saat kerja sebenarnya nggak nggak dikerjain, maksudnya yang jarang gitu pakai itu. Dan banyaklah kritikan terkait bagaimana market sekarang, banyak company itu melakukan interview gitu. Tapi menurut saya ini mindset yang nggak produktif karena pertama kemungkinan nggak merubah situasi juga, dan kedua ini malah ini sebenarnya situasi yang kita punya sekarang itu lebih mature gitu. Tahap-tahap interview sekarang udah lebih mature, udah lebih structured dibanding kayak misal awal tahun 2000 kalau mau join Google, saya saya lihat ini mungkin pernah ingat gitu, cara interviewnya itu ditanya hal-hal random kayak ya yang tricky dan random, seperti seberapa banyak bola baseball bisa dimasukkan ke dalam satu taman gitu. Itu kan hal-hal yang malah susah buat dipelajari gitu. Tapi yang sekarang kita miliki sekarang itu menurut saya doable, bisa dipelajari itu walaupun sulit ya. Dan yang penting juga adalah menurut saya akan lebih baik kalau ya udah kita kita aware dengan situasi ini, dan jadi itu kesempatan untuk tahu gitu market ini mau tuh seperti apa, dan kita beradaptasi dengan itu. Kita mulai step by step ini ya, job searching. Pertama, start tracking job search progress. Buat dokumen bisa di Notion atau Google Docs untuk list company yang mau di apply, dan pisahin ke dalam dua kategori, ada top company sama backup. Jadi backup lebih ke yang mungkin bukan top choices gitu ya. Dan ini walaupun sederhana jadi pelajaran juga, karena waktu pertama kali saya interview itu setelah 4 tahun dan burnout itu, pas saya interview kebetulan dapat apply ke Facebook London dan dapat opportunity untuk interview, dan merasa kayak kayaknya ya underestimate lah berapa banyak persiapan yang harusnya saya lakukan gitu, dan itu enggak saya lakukan, apalagi ini Facebook gitu. Facebook London yang isinya adalah orang-orang yang bikin React gitu dan lain-lain. Jadi saya belajar secukupnya, dan kayak cuma 2 minggu doang, termasuk review program algorithm knowledge, basic fondasi buat
ya buat nge-solve lead code problems gitu sih. Dan sebenarnya waktu interview itu kan phone screen dan interview, jadi ada live coding. Problemnya simple, nge-refactor satu satu function aja dan eh, kayak saya ditanya gimana improve ini dari segi performance dan lain-lain. Harusnya nggak begitu sulit sih. Tapi yang saya lupa adalah dan saya baru sadari waktu itu adalah bahwa selain hard skill bisa nge-solve problem itu, untuk bisa jawab pertanyaan dan di-setting interview one on one, itu satu skill juga gitu. Untuk nggak grogi, untuk bisa lancar ngomong, apalagi itu juga adalah interview bahasa Inggris pertama saya gitu. Dan singkat cerita gagal waktu itu dan dapat feedback juga bahwa saya sebenarnya bisa gitu, cuma memang belum bisa nyampein dengan baik dan lain-lain. Jadi kalau kalau teman-teman mulai dari backup company dulu gitu, kalaupun gagal ya udah gitu. Jadi itu pelajaran gitu. Jadi pelajaran dan tingkatin skill apa mental mental muscle-nya itu di company-company yang nantinya sampai ke top choices gitu. Ya ini ilustrasi aja, kita skip aja. Nah, untuk resume singkat aja di sini, untuk detailnya bisa teman-teman cari ya, googling. Tapi yang penting adalah buat satu kolom aja dan sebaik mungkin itu cuma satu halaman. Ada tanggalnya, posisi, company, dan experience selama ini. Buat se-clear mungkin, dan mention hal-hal yang hiring manager atau bahkan engineering directors di company yang di-apply itu tahu bahwa teman-teman itu bisa menghasilkan ini gitu. Ada numbers, misal improving client set performance dengan ini dan lain-lain. Terus naikin sales, misal naikin sales di satu ini dengan bikin produk ini yang menggunakan teknologi ini kayak gitu. Ada angka buat singkat dan to the point. Dan jangan banyak-banyak itu. Nggak usah ada foto, nggak usah ada experience pendidikan SMA. Kayaknya nggak perlu, nggak ada yang baca juga sih itu. Nah ini detail contohnya. Source-nya ada di sini, ada di careerclub.com/resume. Ini bisa teman-teman cek nanti. Tapi sekilas ini ya, bisa dilihat prinsip-prinsip generalnya. Dan ya ini slide-nya juga nanti bakal di-share kok. Oke, selanjutnya cover letter. Nah, cover letter ini cover letter can be hit or miss gitu, karena nggak semua company baca, apalagi big companies itu nggak baca cover letter, kemungkinan. Jadi nggak usah ini nggak usah berharap banyak gitu. Tapi kalau targetnya adalah startup-nya masih kecil, kemungkinan dibaca. Jadi ketika bikin cover letter, yang penting adalah buat itu dengan singkat, terus ada CTA-nya, call to action, misal kamu pengen minta 15 menit call untuk ya bahas opportunity yang kamu dapat gitu, yang kamu lihat di job portal atau lain-lain gitu. Tapi ya prinsipnya ini. Dan sebisa mungkin langsung dikirim ke hiring manager aja. Hiring manager, ke head of engineering atau VP of engineering atau engineering manager gitu. Kalau recruiter biasanya agak lama ya. Maksudnya ya nggak selalu sih, tapi kalau kamu bisa membuat
mengimpress head of engineering langsung gitu, itu bakal cepet banget prosesnya. Bakal diprioritasin untuk diproses, dan itu saya coba juga dan memang eh, memang efektif gitu. Ya yang lainnya ini ya, prinsip-prinsip yang lainnya, eh, tulis covernya singkat, informal, tapi nggak terlalu kasual sampai ada kata-kata yang mungkin kurang bagus ya untuk US culture, to culture in general. Terus to the point, highlight apa yang menurut company-nya itu penting gitu. Jadi riset juga, jangan lupa company-nya, jangan kayak blast cover letter sama di 20 company random yang dapat dari job portal misal kayak gitu. Itu less efektif dan juga bakal mungkin jadi red flag juga gitu sih. Ya, ini contoh template-nya ya. Kalau mau dipakai, ya cuma 3 atau 4 paragraf gitu ya, sambil attach resume atau CV yang tadi dibikin. Lalu, nah ini sambil kalau sekarang mungkin belum perlu untuk nyari kerja atau belum perlu interview dengan siapapun, apalagi lagi susah, tetap coba bikin koneksi gitu, bikin build networking and meaningful connections gitu. Bisa mulai dari kantor sendiri gitu, dengan bantu-bantu mungkin ada task yang menarik dan itu bakal ngebantu company kamu in general dan proaktif gitu. Itu juga bagian dari networking skills efeknya. Dan ya yang lainnya bisa itu ya, hot email LinkedIn misal, terus lakuin sesuatu, terus ceritain itu di blog, itu juga jadi investasi yang bagus. Terutama kalau software engineer yang punya website, itu bakal kelihatan kalau dia memang enjoy ngelakuin sesuatu. Ini apa ya, bikin bikin digital products ini gitu, bahkan walau nggak dibayar gitu kan, bikin website pribadi kan simply bener-bener pure having fun aja gitu. Pengen punya website dan lain-lain. Jadi ya punya website juga saya sangat rekomendasiin sih. Ya ini ya yang hal-hal yang bisa jadi pertimbangan untuk nge-market diri sendiri. Jadi mulai CV, LinkedIn, job portal, email reach out, cold email ke siapapun yang misal teman-teman melihat satu posting di Twitter atau di LinkedIn gitu dan menarik, reach out, coba aja reach out dan mungkin ya bilang pengen saling koneksi gitu. Ya intinya sih proaktif ya dan berani. Gitu. Karena memang nge-email langsung kayak head of engineering atau bahkan CEO, CTO itu agak ngeri gitu. Apalagi buat yang belum pengalaman dan belum tahu gitu kata-katanya gimana. Tapi ini hal-hal yang bisa yang diriset gitu dan itu ROI-nya termasuk tinggi banget. Jadi ya mulai latihan aja. Oke, sekarang proses interview in general ada 5 ya. Pertama ada recruiter chat, biasanya singkat cuma 30 menit atau bahkan lebih singkat dari itu. Cuma untuk mastiin bahwa nggak ada red flag kayaknya sih. Nggak ada dari kamu dan lain-lain. Terus habis itu kalau lolos bakal masuk tahap technical phone screen. Ini kalau front end biasanya live coding di coderpad.com. Terus interviewernya bakal ngasih satu problem simple yang bisa diselesaikan dengan singkat juga. Tapi tujuan dari technical phone screen ini lebih ngasih nyari signal bahwa kamu bisa
mencapai minimum bar technical skill yang company itu perlukan gitu sih. Dan bisa melakukan itu sambil menyampaikan dengan baik gitu, sambil nge-solve problemnya, bisa nyampein itu dengan runut, dan itu yang dicari, signal yang dicari. Terus untuk di startup biasanya ada coding challenge juga, take home test biasanya, dan ya biasanya seminggu sih atau beberapa hari gitu. Dan biasanya kalau yang dari company di Europe atau US itu dibayar juga sih, 100 atau $200. Ya, mungkin itu lumayan sih ya, buat Indonesia, buat ngerjain tes yang mungkin hopefully menarik problemnya juga dan dibayar, dan juga jadi kesempatan buat uh, ya bagian dari interviewing proses. Terus kalau lolos, setelah itu ada on-site loop. On-site loop ini sebenarnya kalau sebelum COVID beneran on-site, jadi kamu bakal dikasih tiket gitu, misal ke Kanada atau ke headquarters company-nya langsung, terus lakuin beberapa jam proses interview, dan mulai ya mungkin ada algoritma ya problem solving test lagi gitu yang lebih sulit, sedikit yang lebih sulit dari technical on screen. Terus ada system design interview dan experience atau behavioral interviews. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan bisa dilakukan online gitu ya, karena tools-nya juga udah cukup mature. Dan kalau lolos, masuklah offering stage. Gitu. Ini sedikit tabel komposisi. Kalau junior biasanya bisa jadi lebih cepat ya, tapi in general ini prosesnya ada 5 atau 6 lah, kalau dihitung dari seberapa banyak meetings yang bakal terjadi saat proses interview. Terus ya ini sebenarnya kita perlu tahu juga gitu. Sebenarnya yang interviewer itu cari itu sebenarnya signals kan. Ada 3 hal, ada 3 signals yang mereka cari. Yang pertama itu coding signals. Buat mencari tahu seberapa dalam orang ini interview ini bisa nge-solve problem gitu. Seberapa bagus, seberapa performance, termasuk dari gaya komunikasinya dan cara dia mengimplementasi solusi yang dia tawarkan. Terus ada sistem signal, ini buat yang senior biasanya, untuk senior roles atau mid, itu sistem design interview, itu lebih buat mencari tahu seberapa capable dan seberapa berpengalaman orang ini bisa nge-lead sebuah sistem teknis yang besar gitu sih. Terus yang ketiga adalah people signal. Itu seberapa baik untuk cari tahu seberapa baik orang ini bekerja sama gitu, atau jadi leader di grup atau di tim. Nah, itu sih. Dan ini untuk kalau untuk persiapan technical screen, yang penting tentu latihan, dan juga latihan nge-solve itu di setting yang seperti benerannya gitu. Jadi latihan sambil jelasin pertanyaannya lagi, clarify pertanyaannya lagi, terus bisa sampaikan approach solusinya gimana dengan runut, terus bisa demonstrate dan debug solusi yang ditulis gitu, termasuk covering edge cases gitu. Misal kalau inputnya aneh-aneh gimana, atau ada behavior kalau function ini di-execute di satu situasi yang lain gimana. Jadi hal-hal detail itu biasanya di akhir-akhir kalau ada waktu gitu. Jadi pas awal-awal lebih baik itu
fokus pada nyelesain masalahnya dan komunikasiin itu dengan baik gitu. Walaupun kayak solusinya nggak begitu sophisticated, mungkin nggak begitu performant, tapi ya itu prosesnya, itu sih approach yang saya bisa rekomendasikan. Dan ini untuk study material, ada yang namanya blind 75 list. Ini lead code selected lead code problems. Jadi tahun 2018 itu Facebook Tech Lead pernah nge-share list lead code, pertanyaan lead code yang kalau bisa nyelesain 75 ini pasti bisa lolos interview dimanapun. Gitu. Dan ini nggak mudah juga sih, banyak ada yang levelnya mudah, medium, sama pertanyaan-pertanyaan yang sulit juga ada gitu. Tapi ini benar-benar efektif, saking efektifnya kalau teman-teman search di Google gitu, blind 75 itu udah banyak tuh. Ada orang-orang yang bikin jawaban dari berbagai macam programming language dan lain-lain gitu. Dan memang jadi patokan yang bagus juga gitu. Soalnya kalau buka leetcode.com langsung terus melihat ada ribuan pertanyaan ya, mungkin bakal overwhelm juga gitu, apalagi buat orang-orang yang baru pertama kali ngerjain lead code style questions kayak gini. Jadi patokannya 75 aja, atau bahkan kalau masih baru itu dari 75 ini fokusin ke yang levelnya itu easy aja gitu, easy atau medium. Itu udah cukup sih menurut saya. Dan untuk front end ada website namanya bfa.dev. Ini pertanyaan-pertanyaan terkait UI, JavaScript, terus browser dan lain-lain, kerjaan-kerjaan front end gitu. Tapi cukup bagus sih. Banyak dan menarik gitu. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini adalah jadi orang udah interview di satu tempat, terus coba ingat-ingat, terus coba ingat pertanyaannya, terus posting itu di website ini gitu. Ini screenshot bfa.dev ya, buat front end. Fondasinya ya ini topik fondasi yang perlu dipelajari. String array, linked list, recursion. Paling kalau untuk front end yang sering itu adalah graph juga. Karena mainan sering pertanyaannya juga terkait DOM manipulation ya kalau di front end. Ini nanti bisa dilihat nanti. Gitu. Ini buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman latih di awal-awal gitu, yang kayaknya cukup match dengan banyak company baru saat technical interview. Ya, ini sekilas saja. Mungkin teman-teman yang sering atau pernah ngerjain lead code questions, beberapa udah familiar. Nah, untuk front end, tipsnya adalah fokus ke JavaScript experience dan fundamentalnya. Coba latihan bikin UI yang simple, kayak bikin game tic-tac-toe, kalkulator. Terus pelajari juga core concepts JavaScript ya, dan gimana cara browser bekerja, engine secara garis besarnya aja, termasuk tentang behavior JavaScript itu sendiri, closure, scoping, kayak gitu. Terus pelajari juga performance optimization sama accessibility ya. Ini contoh kalau soal technical interview untuk front end saat on screen. Misal disuruh bikin event emitter yang bisa ngelakuin ini gitu, bisa subscribe event, terus emit dan unsubscribe. Nanti teman-teman bakal diminta untuk
nulis itu sebelum nulis dan sambil nulis jelasin gitu logiknya gimana dan approach yang dipakai apa. Terus selanjutnya sistem desain. Saya sebenarnya ini ya pernah interview full stack itu cuma berapa ya, 2 atau ya 2 kali kalau nggak salah. Jadi mungkin teman-teman yang back end bisa pelajari riset lebih lanjut terkait ini. Tapi in general yang dilakukan di sistem desain ini adalah ya bikin sistem ya end to end gitu. Dan ini open ended questions biasanya, jadi nggak ada yang benar ada yang salah karena memang setiap sistem itu ya setiap pilihan dan dari mulai teknologi dan strategi itu ada trade off-nya. Yang penting adalah ada diskusi, teman-teman bisa melakukan nge-list requirement gathering-nya, terus bisa bikin solusi yang seideal mungkin gitu, dan bisa jelasin high level desainnya. Terus ya ini at least yang biasanya perlu diketahui ya tentang sistem desain interview itu, ngerti tentang komponen sistem komponen dan trade off-nya gitu. Terus belajar juga untuk coba solve masalah-masalah yang sistemnya itu skalanya gede. Misal gimana caranya bikin Twitter feed atau Instagram stories gitu, atau satu fitur di Uber. Terus pelajari juga konsep-konsep kayak capture, consistency, availability. Ini kayaknya buat teman-teman front end udah kayak makanan sehari-hari sih. Ya, tapi ya saya ini mention, siapa tahu ada yang tertarik dan pengen pelajari. Resource-nya yang saya dapat banyak rekomendasi itu buku designing data intensive applications, terus di GitHub ada repository namanya System Design Primer. Itu detail juga tuh. Bisa jadi bahan belajar yang cukup komprehensif. Kalau untuk front end ini design sistem design sistem ini ya, storybook. Oke. Untuk front end ini belum banyak resource-nya karena nggak banyak juga company yang melakukan sistem desain interview gitu. Jadi sedikit. Tapi saya lihat sekarang beberapa udah mulai ada gitu, kalau search di YouTube gitu, beberapa ada topik-topik sistem desain untuk front end yang menarik gitu, kayak bikin, dan pertanyaannya sama gitu, bikin sistem juga, tapi dan dibahas dari berbagai aspek gitu. Misal kalau bikin fitur Twitter feed gitu, data bentuk datanya gimana, terus API calls-nya, terus performance dari segi ya high-side performance-nya, terus kalau misal itu punya offline capability gimana dan lain-lain. Ada beberapa hal yang penting untuk yang saya rasa jadi format yang bagus kalau jelasin problem front end system design ini. Pertama jelasin dulu requirement-nya apa, terus minta clarify hal-hal spesifik yang lebih spesifik itu ke interviewer. Terus buat komponen arsitekturnya biasanya kayak anggap aja bikin komponen React ya. Terus data entities yang diperlukan apa, terus kira-kira butuh API endpoint apa aja, yang responnya kayak gimana, terus nanti data store-nya gimana bentuknya, terus maintain juga optimisasi yang bisa dilakukan apa aja, yang ya mostly itu ya client side ya, karena front end gitu. Ya termasuk kayak bisa pakai teknologi yang cukup baru, kayak service worker, atau kalau teman-teman tahu browser API yang terbaru tapi belum banyak gitu yang support, nggak apa-apa,
tapi at least di-mention juga nggak apa-apa. Jadi bonus point juga biasanya. Dan mention juga, cover juga bagian accessibility. Ini contoh peran sistem desain. Ini kalau disuruh bikin newsfeed. Ini ada 2 branch yang saya fold karena terlalu besar. Tapi intinya itu untuk jawabin poin-poin yang sebelumnya saya bahas. Ya. Terus terakhir adalah behavioral interview. Ini formatnya bakal beda tergantung company-nya. Misalnya Amazon itu punya 12 prinsip kepemimpinan, ya, 12 leadership principles yang terkenal dan yang selalu di-mention sama Jeff Bezos langsung. Jadi kalau ditanya sesuatu terkait ini, jawabnya sebisa mungkin adalah yang mengcover sebanyak mungkin leadership principles dari Amazon ini, gitu sih. Ya bisa dicari ya, apa aja prinsip leadership principles ini. Salah satunya kayak customer obsession dan lain-lain. Siapin beberapa story-story yang menarik dari experience kamu sejauh ini. Misal pernah ada di situasi yang sulit. Apa ya, kalau di e-commerce misalnya Harbolnas, terus ada scalability issue atau ada promo code behavior yang aneh dan itu butuh cepat, gimana apa ya, nge-solve itu gimana, dan sampaiin proses itu gitu dengan dengan metode yang namanya STAR. Jadi jelasin situasinya seperti apa, dari situ jelasin task yang perlu dilakukan apa, terus action-nya apa, dan hasilnya apa, gitu sih. Dan siapin juga jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan generik yang sering ditanyain kayak tell me about yourself, why do you want to work here, terus walaupun jarang ya, tapi 1-2 company masih ada yang nanya sih. Dan sadari juga bahwa behavioral interview ini memang penting karena culture fit itu juga penting. Buat teman-teman juga buat company. Jadi kesempatan bagus. Ini mungkin jadi bagian interview yang cukup serem juga karena ya itu kita nggak tahu gitu. Oh, itu pertanyaannya itu bisa apa aja gitu. Dan harus bisa jawab itu dengan baik gitu. Dan sebisa mungkin ingat hal yang beneran terjadi. Ini contohnya ya. Ini contoh jawaban ketika ditanya, tell me about a time in which you had a conflict and needed to influence somebody else. Ya, ini bisa dibaca nanti. Kita coba cepat. Terakhir adalah overstage. Ya, pertama selamat kalau sudah mencapai tahap ini. Yang kadang lupa adalah apalagi orang Indonesia ya, itu nggak melakukan negosiasi gitu. Padahal itu natural gitu, nggak egoistik, nggak kelihatan egoistik. Justru bisa jadi dari sisi company atau dari sisi interviewer ini bakal ngeliatin bahwa teman-teman memang demand-nya tinggi, terus punya pilihan lain dan memang profesional gitu. Jadi ini bagian dari proses dan juga bisa jadi bagian paling seru karena teman-teman udah dapat offer gitu. Dan juga sinyal seberapa kompeten dan serius teman-teman untuk join company ini. Dan semua job offer itu biasanya negotiable, walaupun ada yang bilang enggak ya, ini udah terakhir. Tapi biasanya negotiable, termasuk hal-hal yang jarang mungkin di company Indonesia itu kasih, kayak misal signing bonus gitu. Kayaknya enggak semua ya. Dan itu
teman-teman bisa minta itu di tahap ini. Yang penting adalah sebisa mungkin lakukan negosiasi ini secara tertulis, khususnya mungkin buat teman-teman yang nggak begitu bagus dan experience negosiasi langsung one on one gitu. Karena ini memang skill-nya HRD. Jadi kalau diadu ya pasti HRD yang menang. Jadi tertulis aja sebisa mungkin back and forth via email gitu. Terus always keep the door open, jangan langsung kayak saya nggak tertarik ini atau benar-benar nggak mau. Jangan inilah terlihat nggak antusias gitu. Walaupun misal offernya kayak di lowball bahkan di bawah salary teman-teman saat ini gitu. Tetap positif gitu. Jangan inilah, jangan terlihat terkesan ngasih kesan negatif ke company, ke interviewer, karena siapa tahu di masa depan kan kita nggak tahu ya kerja bareng siapa, apa yang terjadi gitu. Terus riset juga untuk level teman-teman itu biasanya berapa. Kalau di company luar itu kalau memang teman-teman proses di company luar ada levels.fyi. Ini isinya adalah list kompensasi yang cukup detail dan akurat, karena untuk bisa masuk ke situ ada proses cek dulu, dicek dulu yang submit gitu, apakah benar gitu. Jadi ini ya level FYI bisa jadi resource yang sangat berguna. Tetap positif, jangan hanya termotivasi sama bagian uangnya aja, karena banyak hal yang bisa jadi package ya, termasuk fleksibilitas atau role ngerjain apa, pertumbuhannya, apalagi kalau misal teman-teman join startup yang pre-IPO tapi sebentar lagi bakal IPO, itu kan menarik ya. Gitu. Terus be winnable, jadi jangan sampai negosiasi berlarut-larut sampai kayak ngeliatin kalau kamu cuma mempermainkan gitu, bikin clear gitu, kamu bakal join ini saat situasinya apa, minta kasih angka yang spesifik gitu. Dan ini mungkin yang paling sulit, tapi juga paling powerful, ada be willing to walk away, punya alternatif. Karena kalau nggak punya alternatif kan ya berarti nggak punya leverage saat negosiasi gitu. Kalau teman-teman sekarang lagi kerja gitu, jadi saat interview nyari kerjanya itu masih punya full time job, itu sebenarnya bisa jadi bagian Batna ya, punya alternatif. Tapi cuma itu alternatifnya. Yang lebih baik lagi adalah kalau dia punya multiple offers. Jadi ini ada yang namanya Batna ya, best alternative to a negotiated agreement. Ini juga sebenarnya istilah orang-orang HRD kayaknya. Tapi penting juga untuk tahu, intinya adalah Batna itu seberapa ngeliatin seberapa mau kamu untuk nggak ngambil offer yang lagi dinegosiasiin gitu, seberapa willing kamu untuk ya udah nggak ngambil gitu karena kamu punya alternatif yang lain gitu. Dan itu ngasih power gitu, terutama buat teman-teman yang misal di layoff, terus biar punya punya alternatif, batnanya itu tinggi, itu adalah ya udah interview di beberapa company, dan sebisa mungkin saat offering stage itu dapat dua lah itu. Jadi ada dua company, dua offer yang jadi, dan itu bisa jadiin risk power buat saat negosiasi gitu, karena teman-teman beneran mau untuk nggak ngambil gitu kalau memang nggak sesuai. Itu sih. Oke. Tetap maintain komunikasi yang efektif, tetap sopan dan profesional, dan ingat juga untuk selalu positif ya. Dan jangan saat proses negosiasi saat melakukan proses negosiasi itu kayak
terkesan minta demand terus, tapi lebih lakukan negosiasi lebih semacam diskusi gitu. Karena teman-teman tertarik untuk berkontribusi di company ini dengan sebaik mungkin, dan untuk bisa melakukan itu ada situasi yang perlu terjadi gitu. Tuh, ini beberapa contoh kopi saat negosiasi. Misal kalau udah siap bikin keputusan, langsung aja gitu. Langsung aja bilang gini. Jadi ngelihat bahwa teman-teman memang winnable, dan kalau ini diterima, company-nya menyanggupi, udah bakal lepas over yang lain kayak gitu. Jangan berlarut-larut negosiasi, jadi ya udah. Jadi nggak kelihatan antusiasmenya gitu. Terus ini contoh misal kalau punya tentative offers dan pengen speeding up interview. Terus ya itu sih. Terakhir, ya ini yang perlu aware juga adalah bahwa sekarang situasinya ya sulit buat banyak orang, dan juga banyak company juga, banyak layoff perlu dilakukan gitu, efisiensi perlu dilakukan, dan jadi semakin sedikit juga opportunity-nya. Walau saya lihat khususnya untuk mid dan senior roles itu demand-nya masih tinggi, walaupun nggak setinggi tahun 2019 atau 2021 ya. Tapi masih ada, dan penting untuk maintain motivasi gitu, jangan sampai burn out gitu, dan harus ya kalau misal ada teman-teman yang memang baru di layoff, nggak langsung harus interview langsung gitu, break dulu aja 1 bulan 2 bulan, hopefully ada ya tabungan, harusnya kan ada kalau di layoff itu ada pesangon. Nah baru ketika merasa siap mulai gitu buat plan dan execute, dan jangan remehkan juga small wins yang ada, misal dapat interview atau dibales sama HRD, sama head of engineering yang dengan cara cold email gitu, itu kan win juga gitu, apresiasi diri sendiri. Terus terakhir, ya job market ini terus berubah, kita memang harus terus beradaptasi gitu, dan belajar dari experience, termasuk kita lagi ada di tahap-tahap awal disrupsi AI ya, kayaknya bakal menarik setahun ke depan. Dan jangan murung kalau dapat rejection, itu bagian dari proses. Biasanya kalau teman-teman belum pernah lakuin interview atau udah lama nggak interview, 1-2 kali, 1-2 interview pertama kemungkinan gagal gitu. Kalau enggak berarti bagus, berarti ya memang jago. Soalnya it's a numbers game gitu. Jadi selama teman-teman berlatih terus gitu, improve apa yang kurang, bakal cepat atau lambat bakal dapet sih, insya Allah. Oke, sekian. Itu aja. Kalau ada feedback, bisa melalui channel-channel di sini. Thank you. Kita balik ke Rifki ya. Oke. Udah banyak pertanyaannya nih Nas di slide itu. Mungkin bisa buka slide ini kan. Atau saya bacain aja nih. Saya bacain aja ya dari yang thumbs up terbanyak nih. Dari Anonymous. Langsung aja ke Q&A ya. Kita ke Q&A. Jadi pertanyaannya ini nih, in this current winter tech, should I become generalist or specialist to secure my career? Jadi saya ini yang nanya gimana, ini nih nanya nih, saya harus jadi generalis atau spesialis di kondisi sekarang, Nas? Menurut kau gimana? Halo, Nas, mute. Oke.
Ah, generalis atau spesialis? Sebenarnya ya role, misal ya kita kan tergantung demand-nya apa ya. Misal role untuk jadi generalis misalnya apa role-nya? Full stack kah misalnya? Mmm, apa ya, kayaknya pilihannya itu ya, kalau untuk software engineering ya, dan individual contributor roles gitu. Front end, back end, atau full stack. Dan ini tergantung experience kamu juga gitu. Kalau misalnya udah punya pengalaman sebagai full stack dan cukup enjoy gitu, banyak juga kok company yang butuh gitu, yang open dan karena pool-nya sedikit gitu, yang untuk full stack roles, kemungkinan diterimanya bisa tinggi juga gitu. Tapi biasanya yang full stack ini ya company yang masih baru, yang masih kecil gitu. Dan paling itu sih trade off-nya kalau untuk generalis. Kalau spesialis memang biasanya eh, banyak company yang udah mature itu memang nyari yang spesialis karena pengen make sure bagian spesifik aplikasi atau produk yang dibuat itu benar-benar well designed, well engineered, dan reward-nya ada kalau spesialis ya lebih lebih dari segi kompensasi mungkin lebih menarik gitu. Walaupun secara kompetisi bakal banyak juga gitu, karena banyak orang yang cuma spesialis di satu hal kan. Jadi itu tergantung experience, tergantung ya itu jawaban yang klasik. Tapi kalau teman-teman belum tahu mau spesialis atau generalis, coba aja dua-duanya. Coba interview di satu role yang generalis, satu interview yang spesialis, mana kira-kira yang lebih pede gitu. Sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing kan. Soalnya yang kerja nanti kan kamu juga gitu. Jadi evaluasi ke pertanyaan yang paling penting adalah mau nggak kamu gitu bakal kerja dengan scope seperti ini gitu. Yang penting itu sih. Ya itu masing-masing. Oke. Next kita ke ini dulu kali ya. Masih slide dulu aja kali ya. Nih, yang kedua, apa yang perlu dipertimbangkan dan cukup berbeda jika dibandingkan kerja di Indonesia versus kerja di luar negeri saat negosiasi benefit? Yang perlu dipertimbangkan pertama mungkin time zone ya. Eh, ini bergantung sama culture di company-nya juga. Kalau misalnya company-nya masih belum uh, asing first culture-nya. Jadi asing first itu by default semua komunikasi terjadi secara tertulis gitu. Entah mungkin ya ada di Notion atau Confluence dan lain-lain. Semuanya prosesnya yang asing first company biasanya udah ada dokumentasi detail terkait day to day proses dan development prosesnya apa. Ada juga ya, semuanya inilah ada dokumentasinya, misal bagian-bagian dari proses-proses yang biasanya dilakukan gitu saat saat kerja. Jadi perlu riset juga dan perlu tanya tuh culture-nya seperti apa. Dan kalau memang ternyata nggak asing first, apalagi kalau bukan apa ya, kalau masih misal perlu sering one on one atau stand up yang beneran meeting gitu. Berarti kan tiap hari bakal ada meeting tuh. Kalau kalau di luar negeri berarti bisa mungkin yang time zone-nya itu beda dikit ya sama Indonesia ya. Kayak Asia, kayak di perusahaan yang di Jepang cuma beda 2 jam, atau Singapura, atau Australia masih 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 bisa sih kayaknya 4 jam kalau nggak salah ya. Dan make sure kalau teman-teman bisa gitu keep up dengan apa ya, dengan constraint perbedaan time zone ini. Terus yang kedua adalah biasanya kalau kerja remote
dari luar itu nanti dikasih pilihan mau di-hire sebagai full time, terus, langsung diurusnya itu pakai platform kalau nggak salah tuh ada Deals, ada, eee, Deals.com atau Remote.com gitu. Atau mau di-hire sebagai individual contributor, walaupun sebenarnya aslinya itu sorry, individual contractor gitu, independent contractor sebagai freelance. Mmm, apa plus minusnya paling, kalau jadi individual apa tadi, independent contractor, dia itu ngurus pajaknya harus sendiri sih. Eee, Pajak PPN ya, iya pajak penghasilan. Nah ini mungkin, hal yang baru buat teman-teman yang selama ini kerja di lokal semuanya udah diurus gitu. Bahkan saat gajian turun itu udah dipotong semuanya, udah net gitu. Tapi kalau sebagai independent contractor itu kita harus yang ngurus sendiri. Beberapa teman saya yang juga remote dari US itu, mereka lebih suka, ini, ada yang ngurus sendiri, ada yang hire consultant. Tapi ya itulah, intinya sih, mungkin keribetan tambahan, kalau itu. Paling itu aja sih, culture, terus time zone, terus paling, hal-hal menial yang perlu teman-teman lakukan. Itu. Kalau dari segi kenyamanan, kenyamanan proses, kerja, eee, company-nya lokal lebih smooth ya, atau ya udah, relocate gitu, eee, dan join company langsung, di negaranya, kalau alternatif lain. Mmm, Terus, apalagi ya, saya biasanya kalau sama, interview dengan, startup yang masih kecil, saya, ngadain reverse interview gitu. Biasanya ke nanti bakal jadi manajer saya gitu, engineering manager saya, atau, sesama engineer, ada salah satu engineer gitu, untuk tanya lebih detail gitu, sehari-harinya gimana dan prosesnya gimana, biar kita tahu dan punya ekspektasi yang benar-benar detail gitu saat nanti beneran join. Jadi jangan sebisa mungkin minimize surprises, hal-hal yang surprising tuh nanti gitu. Eh Sama mungkin kalau startup-nya benar-benar baru banget, saat biasanya pasti ada, sesi meeting dengan CEO langsung, tanya aja gitu hal-hal yang pikiran kayak runway-nya gimana, funding-nya gimana. Terus mungkin exit strateginya apa, kayak gitu sih. Ya, itu sih. Oke, oke. Nice. Nah, ini ada yang ini nih nanya dari Zoom nih. Mungkin Anas bisa langsung unmute. Ini yang nanya Anas juga BTW. Halo Mas Anas. Halo, Anas juga. Halo, Mas. Oke. Iya Mas, nanya itu sih sebenarnya sih memang kalau saya sendiri bukan software engineer ya, saya data analis Mas sebenarnya. Nah, cuma karena saya tertarik aja sih karena Mas kan udah berhasil gitu ya dapat kerjaan secara remote di US gitu. Cuma kalau saya sendiri bahkan boro-boro interview gitu, CV saya tuh mental terus gitu istilahnya gitu. Makanya penasaran sih sebenarnya faktor apa sih yang bikin kayak gitu, karena kalau dari jumlah yang di-apply mungkin ya nggak sedikit juga gitu. Kalau lihat dari job desk-nya sih dengan pekerjaan saya saat ini harusnya sih match gitu dan bisa gitu secara teknikal maupun manajerialnya juga masuk gitu. Paling gitu ya Mas Anas ya. Kasih. Oh, oke. Oh, sekarang data analis. Ya, Ya. Mau pindah ke mana? Role apa? data analis juga Mas. Oh, data analis juga. Mm-mm. Oh, berarti ini lebih ke pertanyaan generik ya. Um, Ya, paling beberapa hal yang, tadi udah dibahas juga, itu cek lagi, CV-nya, resume-nya, terus take out sebrutal mungkin apa yang nggak esensial gitu. Terus, coba,
wordingnya diubah gitu, jadi lebih ke result oriented. Coba saya cek aja kayak gini. Nah biasanya kalau udah kualitasnya segini, at least interviewer tuh atau HR bakal notice ya, apalagi kalau memang experience-nya udah lebih dari 2 tahun atau bukan fresh graduate gitu ya. Yang penting yang bisa dilakukan lagi adalah ya udah coba setiap ada penolakan tanya aja feedback-nya gitu. Ada feedback nggak? Apa yang perlu di improve gitu dari kamu gitu. Nggak semuanya bakal jawab, tapi nggak apa-apa. At least ada kemungkinan bakal dijawab juga dan ngebantu gitu. Yang bisa kita kontrol sih itu CV, terus coba liatin bahwa kamu memang proaktif orangnya gitu. Mungkin bisa bikin satu case riset sendiri terkait data, analisis data yang setelah itu di-share, bikin tulisan. Itu kan bagian dari hal-hal yang bisa dicantumin juga di CV gitu. Bahkan bakal terlihat bahwa ini high quality applicants gitu, karena nggak banyak gitu yang melakukan itu. Jadi semakin sedikit semakin unik dan sulit sesuatu itu dikerjakan, biasanya terlihat impresif gitu, dan itu bakal ngasih kesempatan lebih besar untuk dinotis dan diproses gitu. Tapi ya tentu ini juga bergantung sama hal-hal yang nggak kita kontrol ya, kayak market pasar sekarang kayak gimana, global betul market ekonomi kayak gimana, itu kan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Tapi ya karena nggak bisa kita kontrol, yang nggak usah mikirin itu, kita fokus untuk evaluasi aja gitu. Setiap ada yang salah, ada yang bisa diimprove, coba perbaiki. Yang penting itu sih. Mas Jadi Anas, lebih proaktif kayak gitu. Mas mau tanya, kalau CV atau resume itu apakah emang harus 1 halaman banget atau emang ada ketentuan lainnya sih, Mas? Soalnya CV itu dibaca tuh paling beberapa detik loh sama interview, sama ini ya, sama HR gitu. Soalnya mereka banyak, apalagi kalau yang lihat kamu approach langsung email VP of Engineering-nya misalnya, apalagi boro-boro kalau sampai beberapa halaman nggak dibaca. Sebisa mungkin 1 halaman atau 2 halaman, dan halaman keduanya itu lebih ke detail project-project yang pernah dikerjain, cuma biar lebih detail aja tentang teknologi yang pernah di-handle dan lain-lain. Yang penting dan paling poin-poin yang paling spesialnya di halaman pertama gitu. Dan ini kelihatan profesional juga gitu. Karena to the point gitu, clear to the point, dan nggak banyak nggak banyak hal-hal yang nggak perlu gitu. Dan yang saya lihat sih mayoritas yang senior yang saya kenal itu formatnya kayak gini, simple, cuma 1, 2 atau 2 halaman gitu sih. Oke, makasih Mas Anas. Oke, sama-sama. Oke, Ini nggak apa-apa ya, next-nya agak telat. oh, gimana? Nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman ada yang mau live duluan, nggak apa-apa. Oke, oke. Oke, next-nya mungkin ada pertanyaan lagi nih yang udah lumayan banyak thumbs up-nya. Nih, cara siapin mental untuk facing worst case seperti layoff dan lain sebagainya untuk startup di luar. Itu gimana, Nas? Ini saya kayaknya tahu, kenal siapa yang nanya. Untuk worst case ya, karena pernah ngalamin juga ya, waktu saya pertama interview dan butuh gitu cari kerja, itu bakal kebantu banget kalau pertama saya latihan
walaupun nggak butuh cari kerja gitu. Pastian nggak harus kayak grinding banget kayak kerjain satu soal sehari atau bahkan seminggu 2 atau buat flashcard yang di-review sesekali pas lagi ada waktu luang. Itu hal-hal yang kecil gitu kalau sering dilakukan itu bakal ada compounding effect-nya lumayan dan bikin lebih pede gitu dan cukup signifikan gitu. Jadi latihan terus memang sih secara finansial situasi finansial juga itu berpengaruh sih. Jadi ya jangan overspend, be aware aja gitu bahwa kalau sekarang misal lagi ada di posisi nyaman dan bisa nabung, situasi ini bakal berubah, bisa jadi berubah dan harus siap gitu. Jadi siapin juga dana buat apa ya buat tabungan atau darurat. Soalnya kalau secara finansial kita semakin semakin aman, itu makin tenang juga gitu karena memang ya berarti kita punya lebih banyak waktu gitu, runway-nya lebih banyak gitu, dan itu ngebantu buat bikin kita lebih kalem gitu, nggak terburu-buru buat interview atau dapat kerja gitu. Jadi bisa lebih lalui prosesnya dengan lebih proper gitu dibanding kalau misal tabungannya sedikit, terbatas dan mepet banget sementara kebutuhan banyak gitu. Jadi ya sebisa mungkin saat masih ada gitu invest, tabung dan lain-lain. Dan ya ini menjadi financial advice ya. Tapi itu soalnya ngaruh juga sih situasi finansial. Terus ya layoff sebenarnya apa ya? Kalau saya lihat sekarang tuh lebih ke saya mengerti gitu. Perusahaan melakukan layoff itu bagian dari strategi bisnis gitu, walaupun sulit. Itu juga strategi untuk bikin perusahaannya survive gitu. Selama perusahaan yang nggak melakukan hal yang ilegal, misal nggak bayar pesangon dan lain-lain, ya menurut saya tetap maintain komunikasi yang bagus gitu dengan teman-teman yang masih di company atau atasan-atasan yang di sana. Jadi jangan burning the bridges gitu, jangan jangan posting sesuatu yang bisa bikin jadi konflik kalau nanti kita perlu untuk komunikasi lagi. Iya itu sih kayaknya. Dan ya network coba networking di kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Dan kalau menurut saya sih salah satu investasi yang bagus itu ya bikin project sendiri terus umumin itu di website sendiri gitu. Mungkin nggak kelihatan manfaatnya dan bahkan orang-orang nggak banyak yang peduli juga gitu. Tapi orang-orang itu beneran datang, bisa jadi datang lihat website dan merasa oh ini orang ini experience banget gitu, pengen akhirnya menjadi kontak-kontakan dan itu terjadi loh, dan saya ngalamin juga itu beberapa kali. Unik juga gitu karena saya kira siapa yang beneran submit kontak form di website saya gitu, dan ternyata ada, dan company di Paris dia buat terjadi. Jadi invest di sesuatu yang enggak urgent, tapi in the long term itu bakal jadi benefit gitu. Apalagi yang benefitnya itu compounding. Nulis sesuatu dan publish itu di website itu efek compoundingnya lumayan karena makin banyak. Itu kan basically mereka website-nya bekerja dengan sendirinya gitu. Orang-orang bisa tetap akses kalau nyari sesuatu gitu. Keyword tertentu di Google dan lain-lain. Sementara kita udah ngelupain project itu gitu. Udah nggak nulis itu lagi, bahkan udah lama nggak akses website sendiri mungkin. Tapi itu jalan gitu, efeknya tetap ada. Itu sih. Semoga menjawab ya.
Oke. Nah, ini ada satu lagi nih yang tadi lumayan banyak thumbs up-nya nih, tiba-tiba naik. Ini ada pertanyaan nih, menurut pengalaman yang sekarang nih, kan sekarang ini ya, talent-nya udah talent internasional ya. Nah, seberapa jauh sih, skill gap talent Indonesia dengan talent internasional dengan level yang sama? Gitu. Eh, Sebenarnya justru saya ngerasa nggak begitu tinggi ya. Cuma lebih ke memang mereka expect certain level of technical knowledge, terutama yang fondasi gitu. Em, karena mereka pengen make sure eh, tahu kan gitu, bisa collaborate secara remote itu biar nggak banyak percakapan yang harus apa ya yang basic itu nggak terjadi gitu. Em, jadi selama fondasinya itu kuat, kayaknya cukup 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 gede gitu opportunity-nya gitu. Yang ngebedain adalah memang ya pertama confidence ya mungkin memang kan banyak juga yang belum pernah interview di luar dalam bahasa Inggris, jadi kayak overthinking duluan sebelum itu dilakukan. Jadi kebayang gimana, kayak harus nyiapin lebih banyak hal. Sebenarnya enggak sih, enggak setinggi yang kita kira. At least untuk yang ya ini ya, yang levelnya startup juga. Kalau targetnya kayak Facebook atau Google apalagi itu memang sulit ya, beda lagi itu memang perlu interviewing skills di situ juga perlu dilatih banget gitu, dan beda dengan mayoritas tech startup lokal gitu. Tapi secara capability kayaknya yang berbeda jauh gitu. Maksudnya mirip-mirip dan bahkan bisa jadi lebih jago gitu. Cuma lebih humble aja kita. Ya kayaknya sih itu. Jadi kalau memang penasaran gitu, coba aja langsung. Nanti evaluasi sendiri sebenarnya efektivitasnya apa. Um, dan sebenarnya ini kok selama job description-nya gitu, requirement yang perlu, skill yang perlu itu misal 70%, 60% udah match, kemungkinan bisa interview mulai aja gitu. Di situ. Oke, nice. Ternyata nggak beda jauh. Ini mau berapa pertanyaan lagi, Nah? Satu pertanyaan Kayaknya kita biar nggak ngebuang waktu teman-teman yang punya sampai urusan setelah ini, 2 pertanyaan kali ya. sampai 10.30 lah ya. Ya udah, Hmm. sisanya Anas yang pilih pertanyaan yang mana. Ya bisa nanti di resource pack bisa dijawab di situ mungkin. Ya nanti yang belum terjawab pertanyaannya ntar Anas buat dokumen buat ngejawabin pertanyaan yang belum terjawab yang ada di slide ini ya. Nah, jadi sekarang Anas tinggal pilih pertanyaan yang mau dijawab. Tadi sampai mana ya? Apa yang Tadi 4 ke atas. bagaimana tips untuk apply ke posisi yang stack-nya kita minim experience atau bahkan belum pernah pakai sama sekali. Tech-stack-nya baru semua, misal kayak nggak ada yang familiar sama sekali, ya berarti harus belajar sih itu mah. Belajar dulu, at least buat validate kamu ngerti gitu. Bikin aja personal project yang simple. Buat itu open source. Itu kayaknya udah cukup ngasih signal ke interviewer bahwa kamu bisa atau ngerti teknologi ini. Itu sih. Dan lagi kalau bisa ditulis juga write up-nya gitu di website, di blog. Kayaknya itu jadi tool apa litmus test untuk tahu gitu. At least kamu ngerti sesuatu good enough uh, untuk bisa
ngerti, untuk bisa debug, untuk bisa bikin fungsionalitas yang simple-simple, yang general, kayaknya itu sih. Bikin proaktif aja, bikin open source simple sendiri. Misal kalau teknologi stack-nya yang baru, misal apa ya, kalau di front end, misal pakai SvelteKit, terus mungkin sebelumnya belum pernah pakai TypeScript, ya udah coba pelajari. Terus kalau pelajari semua masing-masing sampai dalam kan itu bakal kelamaan sih. Fondasinya aja, terus sambil belajar, sambil bikin real project gitu yang simple. Misal Hacker News clone gitu. Iya, terus publish, bikin write up, mulai gitu. Ya udah, coba aja reach out. Itu sih. Soalnya kalau kita mau pelajari satu teknologi baru terus, satu teknologi benar-benar kayak sampai pede banget, kayaknya nggak selesai sih. Malah teknologinya udah minggu depannya ada fitur baru, API baru. Ya itu sih, buat patokannya ya. Terus ini tentang junior SW position ya, buat fresh graduate. Nah, buat fresh graduate sebenarnya bentar ya, mau deploy yang terakhir. Oke. Nah, buat yang fresh graduate atau yang masih kuliah, sebenarnya kelebihan kalian adalah kalian masih ingat algorithm and data structure lebih detail kemungkinan ya. Soalnya masih fresh knowledge-nya. Jadi kalau grinding kalau latihan lead code styles itu bisa cepat banget gitu progresnya. Itu menjadi kelebihan. Yang pertama, be aware bahwa itu kelebihan kalian gitu. Soalnya banyak yang udah beberapa tahun experience sudah pada lupa tuh, harus belajar ulang lagi konsep-konsepnya. Apalagi yang front end roles ya, kan jarang tuh bikin yang handle data structure yang kompleks banget. Jadi harus belajar lagi. Jadi itu kelebihannya. Jadi pakai kelebihannya pakai. Terus yang kedua adalah kelebihan, kalau kamu masih mahasiswa ya, kelebihan lain adalah kalau kamu apply ke posisi yang kayak kelihatannya udah belum kayaknya belum mampu nih requirement-nya atau apa, tapi apply, beraniin dan proaktif, misal reach out engineering manager atau siapa, riset dikit, terus reach out langsung, bikin cold email, saya mahasiswa pengen intern di sini, saya udah melakukan ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Itu jarang dilakuin loh. Karena jarang mahasiswa yang ngelakuin itu bakal kelihatan impresif dari sisi penerima ya. Dan kemungkinan besar bakal dibales minimal. Bisa jadi malah langsung proses interview gitu, jadi intern gitu. Itu jadi kesempatan yang orang kadang mungkin nggak kepikiran gitu. Karena memang butuh proactiveness dan berani sih. Itu kelebihan. Soalnya kalaupun nggak dibales, ya udah gitu, dan wajar juga kan. Jadi nothing tulus gitu kalau masih mahasiswa tuh. Lakuin aja apapun yang kira-kira ambisius, berani, atau nggak apa-apa, lakuin aja. Soalnya kalaupun gagal, orang-orang bakal maklumi juga loh, masih mahasiswa. Buat yang fresh graduate itu kasih waktu belajar, tapi jangan kelamaan, misalnya 2 bulan gitu. Dan sebisa mungkin kalau mau ya udah, misal biasanya kan pas skripsi selesai, yang kampusnya ada skripsian, itu ada di jeda waktu gitu, sambil nunggu wisudaan, daripada random atau nonton Netflix seharian gitu. Mendingan belajar gitu 2 bulan. Tapi jangan terlalu lama kayak 2 bulan.
pelajari apa yang riset, apa yang perlu dipelajari, terus riset juga target companies-nya apa, terus ya udah mulai interview satu-satu gitu. Dan be aware juga bahwa kemungkinan besar awal-awal bakal gagal dan nggak usah terdemotivasi gitu. Mulai sadar bahwa itu bagian dari proses. Itu yang susah. Soalnya kebanyakan fresh graduate yang baru apply beberapa kali gitu kayak udah down duluan, ngerasa memang kayaknya nggak akan pernah bisa melewati ini gitu. Terus mulai berpikir apakah saya bercocok tanam atau apa. Ya dicoba dulu aja gitu dan nggak usah overthinkingnya hal-hal yang belum terjadi, banyak hal belum terjadi, dan sadari bahwa yang experience engineer pun itu banyak dapat rejections juga gitu. Jadi ya apalagi kalau baru mulai, walaupun susah ya, tapi mulai bangun mental itu sih dari sekarang. Begitu. Oke. Oh ya, halaman resource-nya udah bisa diakses sekarang. Kalau Oh, udah. Tadi apply. ya sambil dia play tadi. Oke. Nice. Oke, mungkin sebelum sesi ini berakhir kita sesi foto bersama dulu kali ya, Oh iya. teman-teman. Mungkin bisa open cam. Nah, ada Miljam.